Jadi jangan pernah bilang bahwa duitnya nggak ada, duitnya ada. Ya Pak Isa ya, ada duitnya banyak. Duitnya ada, formasinya ada. Jadi apa masalahnya? Kata Pak Putra. Ini terkait dengan soal rasa. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus P3K dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Saya kurang sedikit ini kalimatnya. Ya, guru lulus dan dapat formasi itu berarti tambah 293.830, Mas. Memastikan mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi sebanyak 293.860. Lulus dan dapat formasi ini kan banyak juga yang belum dapat SK nih. Ya kan? Mungkin mboten Pak Fikri. Ya, terus kemudian guru lulus tidak dapat formasi ini juga bisa segera dapat formasi dan dapat SK. Iya kan? Iya. Pak Iwan, kendalanya ada di kabupaten ini ya Pak ya. Kalau nggak diusulkan formasinya, nggak bisa dapat SK. Harus ada formasinya. Caranya kalau Pemda tidak mengusulkan, mereka nggak bisa diangkat. Silakan Pak. Ya, itu yang nanti di mekanisme yang baru sedang kita susun, Bu, supaya ini bisa dilakukan, tapi tentunya harus ada formasinya dulu, Bu. Untuk bisa, artinya kalau nggak ada mau nyantol kemana kan nggak bisa dipastikan itu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dibantu yang tadi saya sampaikan, sebenarnya formasi yang dibutuhkan menurut ketersediaan yang ada itu sudah dilakukan. Bagaimana? Itu kalau sudah ada kan bisa berarti langsung itu sudah dilakukan ketika perhitungan kebutuhan ASN P3K itu sudah dilakukan. Jadi distribusinya itu kita lakukan dulu, asumsi yang harusnya daerah lakukan, numpuk tuh di mana, kita pindahin dulu isi formasi yang ada di Pemdanya masing-masing, baru dihitung kebutuhan realnya itu berapa. Jadi kita mengadakan coaching langsung one-on-one dengan tim datanya dari masing-masing Pemda, sehingga mereka juga bisa align gitu. Jangan ngitung, ada yang ngitung satu sekolah waktu itu kebutuhan gurunya, misalnya guru biologi gitu ya, 10 gitu, padahal dia butuh cuma 1 gitu. Nah itu kan langsung kita tertibkan waktu itu, sehingga datanya itu sinkron dengan data asumsi real kebutuhannya berapa. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan sebelum kita mengajukan berapa jumlah kebutuhan guru. Sebelum 1 juta itu ya? Betul, Bu, betul. Itu kita bahkan coaching langsung tim Pemdanya, jadi supaya nggak ngasal ngajukan aja. Karena seperti yang Pak Isa bilang, dia bilang, ini gurunya butuh segini, padahal harusnya dia mindahin guru dulu dari daerah yang surplus gurunya ke daerah yang kurang gurunya. Kita lakukan itu dulu, kita netralkan, baru kita hitung kebutuhannya berapa. Baik, jadi ini bisa ya, mendorong ya, pemerintah formasinya diajukan. Ya. Mendapatkan formasinya harus diajukan oleh pemerintah daerah ya. Dulu. Betul, Ibu. Ini berarti tidak solutif terhadap harapan guru lolos yang tidak dapat formasi untuk segera dapat SK, Pak Fikri. Ya, memang karena mekanismenya harus ditempuh seperti itu. Jadi formasi harus ada dulu dari Pemda. Waduh, jadi kenapa dibuka dulu kalau nggak ada formasi, kembali lagi gitu. Kayak telur sama ayam duluan mana? Ya, betul. Formasi diprioritaskan untuk pembukaan yang ketiga, ya Pak Iwan. Ya, jadi nanti kalau ada formasi diprioritaskan untuk guru yang telah lulus passing grade, betul. Jadi nanti ketika tahap berikutnya kita lakukan, formasi itu diajukan, yang duluan langsung kita prioritaskan adalah nyelesain dulu yang 193.000 ini, baru nanti yang tidak perlu tes lagi. Nggak tes lagi. Iya. Kan dia udah lulus passing grade, ngapain tes lagi? Baru betul. Nanti sisanya itu dibuka untuk yang selanjutnya. Gitu, Pak. Iya. Baiklah, jadi bisa dipahami ya Pak yang nomor 2 ini ya Pak.
Yang ketiga, mendorong Kemenpan RB untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K agar tetap mengajar di sekolah asalnya. Jadi butuh hitam di atas putihnya, supaya mereka aman, nyaman, bahwa ya masih ada waktu transisi berapa lama gitu ya. Tapi kalau tadi dari Pak Muhammad Zain tadi, bisa loh Pak, mungkin bisa dicari apanya ya, formulanya supaya mereka tetap berada di sekolah-sekolah swasta. Formulanya bagaimana? Kalau madrasah bisa, kan pasti perlakuannya sama juga dengan sekolah-sekolah swasta yang lain. Formulasinya bagaimana? Ya, begitu ya Pak Fikri. Kemudian yang keempat, mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan dalam proses seleksi guru P3K seperti terbatasnya akses internet dan perangkat komputer, beberapa perbedaan NIK saat mendaftar dengan NIK yang berada di Dapodik, dan peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademik ya dengan pendidikan hanya D2 dan 3 dan permasalahan lain di daerah. Jadi Pak Iwan kemarin ada beberapa guru tidak bisa ikut karena pengumumannya secara online. Dia sendiri tidak tahu, diberitahu oleh teman-temannya bahwa besok kamu tes ada di mana gitu. Nah, tiba-tiba peraturannya, pemberitahuannya berubah. Tapi karena guru tersebut itu berada di wilayah blank, bahwa lokasi tugas tesnya itu pindah. Akhirnya dia terlambat. Nah, yang seperti ini mungkin bisa diantisipasi lebih awal ya. Mungkin selain pengumuman online juga harus ada surat menyurat kepada yang bersangkutan melalui pemerintah daerah yang bisa diturunkan melalui pemerintah desa dan lain sebagainya. Ada banyak Pak Iwan wilayah yang tidak ada listrik. Seperti yang datang kepada saya waktu itu adalah kabupaten lupa saya di Kalteng. 70 desa nggak ada listrik. Ini sedang diupayakan ya oleh Komisi 7 supaya mereka bisa mendapatkan saluran listrik. Sampai hari ini itu bagian dari Indonesia. Ya. Kota Waringin Barat kalau nggak salah tuh. Nah, itu juga tidak ada gurunya yang mendaftar. Yang kelima, mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Panselnas P3K untuk melakukan kajian agar seleksi guru P3K diserahkan kepada Pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah 3T dan lain-lain. Jadi ada kewenangan yang diberikan kepada Pemda. Di mana titiknya mungkin bisa diatur-atur sendiri. Misalnya sebelum mereka mendaftar online, persyaratan sudah terpenuhi dulu, kewenangannya diberikan kepada Pemda sebelum mereka mendapatkan kepastian bahwa mereka boleh tes atau tidak. Bu Pimpinan mungkin boleh diganti kata kajian dengan evaluasi ya. Nanti kajian nanti kesannya bikin makalah gitu. Iya, nanti ada tambahan ininya, ada peraturannya akademiknya ya. Iya. Jadi susah ini ya, evaluasi. Bisa diterima ya Pak. Yang keenam, mendesak pemerintah untuk memberikan afirmasi dengan poin yang signifikan bagi guru yang telah lama mengabdi di daerah 3T dalam seleksi guru P3K tahun 2022. Udah ada Bu. Ada juga? Guru TK ya. Guru TK? Guru TK. Udah ada di Guru PAUD belum ada toh. Guru TK ada? Guru TK Bu, karena pendidikan formal. Udah ada Bu di formasi 2022 sesuai kebutuhan daerah. Kecil. Karena jumlah TK negerinya memang kecil. Kecil Jumlah TK negerinya memang kecil. Bahkan kebutuhan TK negeri ada dirjennya loh Pak. Iya, maksud saya yang buat formasi ASN P3K ini kan untuk pendidikan formal Bu. Iya. Jadi dari TK sampai ke pendidikan menengah. Iya. Tapi saya kira ini memang harus disampaikan Pak, karena ada daerah yang nggak tahu.
masih tetap mengusulkan. Slotnya harus ada tuh, PAUD. Gitu. Ya nggak ada jawabannya, bukannya nggak ada gitu. Dan pendidikan non formal itu kan memang tergantung inisiatif masyarakat. Jadi gimana kita menghitung kebutuhannya? Karena itu kan bergerak secara organik. Jadi artinya untuk pendidikan formal memang bisa kita lakukan karena itu memang kita rencanakan. Tapi yang pendidikan non formal itu nggak bisa kita melihat datanya itu untuk mengatur perencanaan. Iya, akhirnya ya itu mereka nggak bisa masuk. Muatan lokal bisa diisi apa saja, bisa diisi keterampilan apa segala macam.